Salam. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji syukur karena ini merupakan satu kesempatan untuk kita siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan kita ini saya simpulkan menjadi satu tema untuk kita sama-sama pelajari pada saat ini, yaitu penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar. Konteks ini menceritakan tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, di mana Yesus mau ke Galilea. Nah, yang sangat menarik dalam cerita ini, saudara pendengar, adalah di mana Yesus hendak menghilangkan prasangka di antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Karena orang Samaria dan orang Yahudi ini tidak boleh bergaul. Dan ini sudah menjadi darah daging. Nah, sehingga Tuhan Yesus menghilangkan prasangka ini. Dan Yesus bergaul dengan perempuan Samaria. Nah, orang Samaria ini sebenarnya adalah keturunan orang Yahudi dan juga orang Asyur. Dan mereka ini ditempatkan di Samaria sesudah orang Israel ditawan di negeri Asyur. Itu ya. Dan mereka ini juga menyembah dewa-dewa mereka dan juga menyembah Tuhan yang disebut Yahweh bersama-sama dengan berhala mereka. Sesudah orang Yahudi bebas dari tawanan di Babel dan orang Israel kembali ke Yerusalem untuk membina bait suci di Yerusalem, maka orang-orang Samaria ini ingin membantu orang Yahudi. Tetapi mereka ditolak oleh Nehemia. Karena penolakan itu, maka mereka melawan orang Yahudi. Sehingga orang Samaria mendiri Kabah di Gunung Gerizim. Disitulah mereka mengadakan penyembahan. Jadi imam mereka yang pertama pada waktu itu adalah Manase, yang menikah dengan perempuan Persia. Agama orang Samaria ini adalah setengah kafir dan setengah orang Yahudi. Setengah agama Yahudi. Itu sebabnya orang Yahudi sangat membenci dengan Samaria ini, banding dengan orang-orang yang betul kafir. Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, sebenarnya Yesus mengajar perempuan ini tentang penyembahan yang benar. Karena selama ini orang Samaria mereka menyembah di Gunung Gerizim dan orang Yahudi di bait suci di Yerusalem. Nah, sehingga Tuhan Yesus mengajar perempuan itu tentang penyembahan yang benar. Nah, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penyembahan dalam bahasa Yunani adalah proskuneo. Proskuneo artinya tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Itu artinya. Nah, tentang penyembahan ini banyak sekali diperdebatkan oleh orang masa kini. Sehingga ada banyak orang bertanya, bagaimanakah cara orang Kristen menyembah Tuhan yang sesungguhnya? Bagaimana cara menyembah yang benar? Ya. Seringkali perdebatan ini hanya sebatas musik, tempat digunakan atau lagu yang dinyanyikan. Itulah penyembahan menurut sebahagian manusia. Nah, sebenarnya penyembahan seperti apakah yang Tuhan maksudkan dalam teks ini? Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu yang terpenting kalau kita membeli alat elektrik kan, yang sangat penting itu adalah buku panduan bagaimana cara menggunakan alat elektrik yang kita beli. Dan disitulah kita melihat cara memasang, cara menggunakan alat elektrik. Nah, demikian juga Alkitab merupakan buku panduan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat apa yang dikehendaki oleh Allah yang harus dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Jadi Alkitablah sebagai buku panduan kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mempelajari bagaimanakah penyembahan yang benar yang dikehendaki oleh Allah menurut teks ini.
Nah, penyembahan yang benar yang pertama adalah dilakukan oleh orang yang benar. Dilakukan oleh orang yang benar. Mari kita perhatikan di ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, siapakah yang dimaksudkan orang yang benar ini? Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria ini di ayat 21. Kita perhatikan ayat 21. Kata Yesus kepadanya, nya itu perempuan ya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, maksudnya gunung Gerizim, dan bukan di Yerusalem. Nah, artinya orang yang benar dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan bukan soal tempat penyembahan yang benar itu, bukan soal waktu. Nah, inilah yang sangat penting harus kita tahu, bahwa penyembahan yang benar adalah dilakukan oleh orang yang benar. Siapakah orang benar di sini? Adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bukan dikatakan asal percaya, tetapi sungguh percaya kepada Yesus. Jadi penyembahan yang benar adalah menyerahkan hidup sesungguhnya kepada Yesus. Itu ya, itu yang dikatakan penyembahan yang benar adalah dilakukan oleh orang yang benar. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka penyembahan kita itu sia-sia. Coba kita perhatikan di ayat 22. Ayat 22. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, jadi kalau perempuan Samaria ini tidak percaya kepada Yesus, penyembahan mereka itu sia-sia belaka. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajar perempuan ini tentang penyembahan yang benar, supaya mereka percaya kepada Yesus. Barulah penyembahan ibadah mereka itu berkenan di hati Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga dengan kita. Bukan soal tempatnya, bukan soal waktunya, tetapi Tuhan katakan harus dilakukan oleh orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Orang yang menyerahkan hidup sesungguhnya kepada Yesus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua, penyembahan yang benar yang dikehendaki oleh Allah, yang kedua adalah ditujukan pada objek yang benar. Ditujukan, disampaikan pada objek yang benar. Kita perhatikan di ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang benar adalah ditujukan pada objek yang benar. Orang Samaria, mereka membuatkan penyembahan, tetapi bukan kepada objek yang benar, tetapi kepada dewa-dewa. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sangat jelas kepada perempuan Samaria, supaya penyembahan mereka itu ditujukan kepada Allah yang disebut Bapa. Saudara, kalau kita memperhatikan di pasal 14, Yohanes 14 ayat 6, sangat jelas Yesus berkata seperti ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, artinya penyembahan yang benar harus ditujukan kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan penyembahan kita kepada Allah dengan hati yang sungguh. Ada banyak orang sekarang ini mencari kelemahan, mencari kekurangan seseorang. Jangan kita mencari kelemahan, jangan kita mencari kekurangan seseorang. Tapi marilah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, penyembahan harus ditujukan kepada objek yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah Allah dan Dia menjadi manusia. Banyak orang mempersoalkan tentang Yesus. Kenapa Allah menjadi manusia? Saya mau tanya dengan kita, bolehkah Allah jadi manusia? Boleh. Bolehkah manusia jadi Allah? Oh, tidak boleh. Tetapi banyak orang sekarang ini manusia mau jadi Allah. Dengan cara apa? Menghakimi, mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa penyembahan yang benar adalah ditujukan kepada objek yang benar, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, penyembahan yang benar yang dikehendaki oleh Allah yang ketiga adalah dilaksanakan dengan cara yang benar. Dilakukan dengan cara yang benar. Masih di ayat 23 dan ayat 24. Bagaimanakah cara yang benar dalam menyembah kepada Tuhan? Jelas dikatakan di situ, mari kita lihat di ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, ini kita perhatikan, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Cara yang benar untuk menyembah Allah adalah dalam roh dan kebenaran. Sangat jelas di sini bahwa Allah itu roh. Jadi kalau kita menyembah Allah yang disebut roh, kita harus juga menyembah Allah itu dalam roh manusia kita, dengan hati yang sungguh. Jadi tidak ada roh yang boleh tahu keberadaan Allah selain Roh Kudus sendiri. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus itulah yang menguasai hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang memampu kita, roh manusia kita, untuk menyembah Allah. Jadi penyembahan orang Kristen adalah dari dalam keluar. Apa yang ada di hati kamu itu akan keluar melalui perkataan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah harus menyembah Allah dalam roh manusia, dengan hati yang sungguh kepada Allah, dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Itulah ibadah, itulah penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi jangan lain di hati, lain di mulut. Seperti nyanyian duniawi kan, lain di hati, lain di mulut. Yang Tuhan kehendaki adalah dari roh manusia, dikuasai oleh Roh Kudus yang akan memampu kita untuk menyembah Allah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan untuk menyembah Tuhan. Nah, itulah dilaksanakan dengan cara yang benar. Penyembahan adalah bukan soal bentuk badan kita, bukan cara kita, bukan tersungkur, bukan tersujud dan sebagainya, tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah dari hati kita yang sangat dalam,
dan dengan penuh keikhlasan untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah ketiga hal yang perlu kita ketahui dalam kita melakukan penyembahan yang benar kepada Allah. Yesus sudah menyatakan hal itu kepada perempuan di Samaria. Yang pertama, harus dilakukan oleh orang yang benar. Yang kedua, ditujukan pada objek yang benar. Yang ketiga, dilaksanakan dengan cara yang benar. Inilah yang dikatakan penyembahan yang benar. Demikianlah perkongsian firman Tuhan untuk saya kongsikan untuk kita pada kali ini. Biarlah semua itu hanya milik Tuhan.